Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi bab 3, yaitu tentang hierarki dan kaum awam. Tapi pada kesempatan ini kita fokus untuk mempelajari materi pokok yang kedua, yaitu tentang kaum awam dalam Gereja Katolik. Pertanyaan dasar kita dalam mempelajari kaum awam dalam Gereja Katolik itu adalah, siapa itu kaum awam? Untuk mendalami siapa itu kaum awam, marilah kita mengikuti video ini selanjutnya. Yang pertama, kita lihat pengertian dari kaum awam. Yang pertama, kita lihat pengertian kaum awam berdasarkan asal kata. Kata awam diambil dari bahasa Yunani, dari kata laikos. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata laikos itu berarti bukan ahli. Dalam kaitan dengan kehidupan agama Yahudi, kelompok awam atau orang-orang awam adalah anggota umat yang bukan golongan imam atau anggota umat yang bukan golongan Levit, yang mana dalam kehidupan agama orang Yahudi, golongan imam dan golongan Levit itu adalah orang-orang yang dikenal sebagai ahli kitab atau ahli kitab suci dan ahli kitab Taurat. Yang kedua, kita lihat arti awam menurut Lumen Gentium artikel 31. Dalam Lumen Gentium artikel 31, arti kaum awam itu adalah semua orang beriman Kristiani yang tidak termasuk golongan yang menerima tabisan suci dan status kebiarawanan yang sah di dalam gereja. Artinya begini, kaum awam itu adalah semua orang Kristiani yang tidak menerima tabisan suci dan juga bukan biarawan dan bukan biarawati. Kemudian kita lihat dalam praktek hidup sehari-hari dan juga dalam dokumen-dokumen gereja tertentu, terdapat dua pengertian dari kaum awam. Ada dua definisi yang coba memberikan pengertian dari kaum awam ini. Yang pertama, definisi teologis, dan yang kedua, definisi tipologis. Kita lihat yang pertama, menurut definisi teologis. Menurut definisi ini, kaum awam itu adalah anggota gereja yang tidak ditabiskan. Jadi semua orang yang beragama Katolik yang tidak ditabiskan itu disebut kaum awam. Di sini biarawan-biarawati seperti suster dan bruder, karena mereka itu tidak ditabiskan, tidak menerima sakramen imamat, maka mereka itu termasuk dalam kaum awam. Kemudian yang kedua, definisi tipologis. Menurut definisi tipologis, kaum awam itu adalah warga gereja yang tidak ditabiskan dan juga bukan biarawan dan bukan biarawati. Itu berarti di sini biarawan dan biarawati, yaitu suster dan bruder, itu bukan kaum awam. Mereka masuk dalam golongan hierarki. Yang berikut kita lihat hubungan antara awam dan hierarki. Hubungan antara awam dan hierarki ini itu seperti mitra kerja, atau orang biasa sebutnya hubungan awam dan hierarki itu adalah mitra kerja. Mitra kerja itu kata lainnya sahabat kerja, kata lainnya lagi teman kerja.
Sebagai teman kerja, sebagai mitra kerja, sebagai sahabat kerja, martabat antara awam dan hierarki itu sama, hanya fungsinya yang berbeda. Ya, jadi antara awam dan hierarki itu martabatnya sama. Ya, tidak ada yang lebih tinggi dan juga tidak ada yang lebih rendah. Dalam melihat hubungan awam dan hierarki ini, ada 3 poin penting yang harus kita lihat, ya, yang harus kita pelajari supaya kita lebih mengerti bagaimana hubungan awam dan hierarki dalam gereja. 3 hal penting tersebut adalah, yang pertama itu, gereja adalah umat Allah. Baik hierarki maupun awam adalah anggota gereja. Ya, kita sudah pelajari bahwa anggota gereja itu ada kaum awam dan ada hierarki. Ya, maka awam dan hierarki itu adalah anggota gereja. Itu berarti baik awam maupun hierarki sama-sama sebagai umat Allah. Karena sama sebagai umat Allah, maka martabat antara hierarki dan awam itu sama, yaitu sebagai umat Allah. Maka tidak boleh ada pandangan yang mengatakan bahwa hierarki lebih bermartabat dari awam atau awam lebih bermartabat daripada hierarki. Ya, jadi tidak boleh ada pandangan seperti itu. Jadi kita harus melihat martabat antara awam dan hierarki itu sama karena sama-sama sebagai umat Allah. Yang kedua, fungsi antara awam dan hierarki itu memiliki kekhasan. Ya, jadi khas. Masing-masing fungsinya khas. Kita lihat hierarki. Hierarki itu bertugas memimpin, melayani, mempersatukan umat, merayakan sakramen-sakramen. Tentu ini, fungsi ini, tugas ini hanya bisa dijalankan oleh hierarki. Hanya hierarki yang bisa menjadi pastor paroki. Hanya hierarki yang bisa menjadi uskup. Hanya hierarki yang bisa menjadi paus. Jadi tugas dari hierarki itu juga dari awam itu khas. Ya. Artinya tugas itu tidak bisa diambil alih oleh orang lain. Ya. Kemudian biarawan biarawati, ya, dengan kaul-kaul yang diterimanya, ada kaul kemiskinan, kaul ketaatan, dan kaul kemurnian. Biarawan biarawati itu mengarahkan umat untuk memperjuangkan, untuk memperoleh kehidupan yang abadi setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Artinya biarawan dan biarawati itu selalu mengarahkan umat untuk mengejar itu harta surgawi, mengejar harta surgawi. Kemudian kita lihat kaum awam. Ya. Kaum awam itu medan baktinya adalah dunia atau tata dunia dalam keluarga dan dalam masyarakat. Ya. Itu berarti kaum awam itu kesehariannya itu adalah merasul di dalam keluarga dan di dalam masyarakat, dan tugas-tugas dari awam itu khas. Misalnya hanya awam yang bisa menjadi kepala keluarga, hanya awam yang bisa menjadi ibu rumah tangga, ya. Karena itu kekhasan tugas awam, ya. Kemudian hanya awam yang bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, calon bupati, calon presiden, ya. Karena itu medan tugas mereka dalam ilmu pengetahuan, dalam politik, dalam ekonomi, dalam bidang sosial budaya, dalam bidang pertahanan, dan dalam bidang keamanan. Itu medan tugas dari kaum awam. Sehingga kita lihat ada awam yang jadi gubernur, ada awam yang jadi bupati, ada awam yang jadi Kapolres, ada awam yang jadi TNI, ya, seperti itu. Ada awam yang jadi kepala desa, ya. Karena medan tugas dari kaum awam itu adalah
masyarakat. Itulah kekhasan tugas dari kaum awam. Kemudian yang ketiga kita lihat kerjasama, ya. Artinya antara awam dan hierarki itu meskipun memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi mereka bekerja sama untuk membangun gereja. Hierarki bertanggung jawab dalam kerasulan internal gereja, dan awam bertanggung jawab dalam kerasulan eksternal. Misalnya hierarki, dia itu bertanggung jawab untuk memelihara ajaran iman yang benar, bertanggung jawab untuk memimpin umat, bertanggung jawab untuk merayakan sakramen-sakramen. Sedangkan awam, dia itu bertanggung jawab untuk melaksanakan kerasulan-kerasulan di luar gereja, seperti tadi menjadi bupati, menjadi guru, bekerja di bidang sosial budaya, menjadi polisi, ya. Itu tugas-tugas yang dilakukan oleh kaum awam. Tetapi bahwa antara tugas yang dijalankan oleh kaum awam dan yang dijalankan oleh hierarki itu sama-sama membangun gereja, ya. Jadi awam membangun gereja dari dalam dunia, sedangkan hierarki membangun gereja dari dalam gereja, ya. Tapi semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun kehidupan umat, ya. Membangun kehidupan umat atau membangun kehidupan gereja, ya. Atau misalnya ketika imam merayakan Ekaristi pada hari Minggu, awam membantu imam untuk memperlancar perayaan Ekaristi, misalnya dengan menjadi lektor, menjadi lektris, menjadi ajuda, menjadi pemimpin kor. Jadi ada kerjasama di sana antara awam dan hierarki, walaupun tugasnya berbeda, tetapi mereka memiliki satu hubungan, ya, hubungan kerjasama, membangun gereja. Kemudian yang berikut kita lihat apa peranan kaum awam dalam gereja Katolik, ya. Peranan kaum awam dalam gereja Katolik itu sering dinamakan dengan kerasulan awam, ya. Jadi, peranan kaum awam dalam gereja Katolik sering disebut dengan kerasulan awam. Ada dua macam kerasulan awam: kerasulan eksternal, yaitu kerasulan yang dilakukan oleh awam di luar gereja, dan yang kedua kerasulan internal, yaitu kerasulan yang dilakukan oleh awam di dalam gereja. Kita lihat yang pertama, kerasulan eksternal. Kita tahu bahwa awam itu medan baktinya adalah dunia, maka kerasulan dari awam itu pada umumnya terjadi pada tata dunia, ya. Di awam mengusahakan hal-hal duniawi dan mengaturnya sesuai dengan kehendak Allah, ya. Awam itu dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugas yang khas, ya, berdasarkan semangat Injil, ya. Awam berkarya di dalam keluarga dan di dalam masyarakat, dan awam menjalankan tugas-tugasnya tersebut dengan imannya dan atas dasar semangat Injil, sehingga awam Katolik itu menjalankan tugas-tugas yang menjadi jabatannya atau tugas-tugas dari negara, dijalankannya dengan bertanggung jawab, bukan karena dia hanya ingin taat kepada negara atau taat kepada hukum, tetapi lebih-lebih karena awam Katolik itu memiliki iman dan mau merasul di dalam tata dunia, ya. Misalnya anggota DPR, misalnya bupati, mereka tidak mau korupsi, bukan karena mereka takut melanggar undang-undang
takut dipenjara. Tidak. Mereka itu tidak korupsi atau tidak melakukan KKN. Itu karena apa? Iman mereka itu kuat kepada Yesus Kristus, dan mereka mau menunjukkan keimanannya itu kepada dunia, kepada dunia di mana mereka bekerja. Jadi kadang kita mengerti bahwa para pejabat yang tidak mau korupsi itu karena mereka takut dihukum. Tidak, tetapi paling dasar atau paling utama adalah mereka memiliki iman yang kuat akan Yesus Kristus, ya, terutama iman yang kuat akan 10 perintah Allah. Karena itu iman seseorang tidak hanya menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Iman kita tidak selamanya menghubungkan kita dengan Tuhan, tetapi iman kita itu selalu menghubungkan kita dengan sesama, ya. Selalu menghubungkan diri kita sendiri dengan orang lain, di mana kita tinggal, di mana kita berada, di mana kita menjalankan tugas dan panggilan kita masing-masing. Yang kedua, kerasulan awam di dalam gereja, ya. Kerasulan awam di dalam gereja ini dapat dijalankan dengan mengambil bagian dalam 3 tugas Yesus Kristus, menjadi nabi, imam, dan raja. Ketika kita menerima sakramen permandian, kita sudah masuk menjadi anggota gereja Kristus, maka dengan sendirinya kita memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengambil bagian dalam 3 tugas Yesus ini, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Lalu bagaimana kita menjalankan tugas atau kerasulan internal ini sebagai imam, nabi, dan raja? Yang pertama, sebagai nabi, tugas ini bisa kita jalankan dengan menjadi guru agama atau menjadi katekis, ya. Kita mengarahkan orang untuk bagaimana menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Kita menjadi guru kepada orang lain, ya, tentu guru dalam bidang keagamaan untuk menunjukkan jalan Tuhan, ya. Kemudian menjadi imam, ya. Bagaimana kita bisa mewujudkan kerasulan dalam gereja sebagai imam, ya? Dengan cara apa? Kita menjadi pemimpin ibadat, kita memimpin doa dalam pertemuan-pertemuan, atau kita memimpin doa rosario, ya. Kemudian bagaimana kita mewujudkan kerasulan internal gereja sebagai raja, ya? Dengan menjadi ketua KBG, ya, dengan menjadi pengurus wilayah, dengan menjadi anggota dewan pengurus paroki, ya. Nah, itulah beberapa hal yang bisa dibuat oleh seorang awam dalam kerasulan internal, yaitu dengan mengambil bagian dalam 3 tugas Yesus Kristus, ya. Itulah peranan awam dalam gereja, atau yang bisa disebut dengan kerasulan awam. Ada kerasulan awam eksternal dan ada kerasulan awam internal, ya. Baik adik-adik sekalian, itulah beberapa hal penting berkaitan dengan materi kita, kaum awam dalam gereja Katolik. Kita sudah melihat pengertiannya, bagaimana peranannya, dan bagaimana hubungan antara awam dan hierarki. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian pada hari ini dan untuk masa depan kalian. Sekian dan terima kasih.